jadi Bambang. Masih semangat. Mana suaranya? Seneng, saya tuh adrenalin saya terpacu akibat respon dari audiens. Audiens itu paling tidak memang luar biasa sekali ya, secara psikologis membangun kepercayaan diri. Mas diketahui. Bikin semangat saya. Dan untuk kameramen Pak Didik, Okta, serta Bambang, serta Pak Toto, serta ini siapa Gendon ini siapa namanya? Saya kadang-kadang sering lupa. Oh Dadan, Mas Dadan. Sepeda motor udah gua siapin. Tinggal ngambil di tempat parkirnya. Kembali ke Mas Tukul. untuk THR-nya. Ya, alhamdulillah loh Mas Tukul mau kasih sepeda motor buat kameramen dan lebih bermanfaat untuk Mas Dadan. Karena beliau juga punya usaha somai, jadi sepeda motor juga bisa. Enggak punya usaha juga. Dan lu udah beralih profesi dah. Jadi bisa dipakai ya. Siomay nggak usah pakai sepeda motor, harus pakai sepeda biasa. Kembali ke untuk Ustadz Payake nih ya, tadi mungkin pemirsa di rumah pada penasaran ya. Betul. Lanjut aja pertanyaan tadi, beneran itu orang tua Ustadz tidak tahu bahwa Ustadz ke Situbondo untuk memperdalam Islam. Terus gimana tanggapan saat Ustadz kembali ke Papua? Monggo. Belakian sampai mencerah. Ya, sudah seperti saudara, ini sebetulnya saudara. Saya sama Ustadz Payake udah lama, udah 11 tahun. Ya jadi Mas Tukul, memang apalagi di bulan Ramadan ini kan mesti ada banyak hijrah ya. Hijrah dari hal-hal yang negatif ke positif, dari kebodohan ke kepandaian. Nah, sebenarnya saya hijrah dari Papua ke Situbondo Jawa itu sebenarnya dalam rangka hijrah bagaimana mencari ilmu, menuntut ilmu menjadi manusia yang sempurna begitu Mas Tukul. Dan alhamdulillah waktu itu orang tua keluarga semuanya mengizinkan. Ya, memang kalau masalah keyakinan itu kan masalah pribadi Mas Tukul ya, ya masalah pribadi. Tapi pada intinya orang tua diizinin. Masalah saya sekolah di Jawa gitu. Cuman setelah lama kelamaan kan orang tua sudah mulai tahu bahwa saya masuk Islam, saya memahami Islam. Dan alhamdulillah ya orang tua mungkin ya awalnya ya terkejut. Nah, namanya orang tua kan. Tapi alhamdulillah sebagai tokoh, sebagai pendeta, beliau juga menerima bahwa pilihan anak itu adalah beda cara, tapi satu tujuan, yaitu mengajak orang ke surganya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Tuh dengar tuh, lu diajak bener aja gak mau. Laporannya bener, tapi hasilnya kagak bener. Yang penting asal bapak senang. ABS, emang gua rem ABS. Balik ke rem. Dikasih tahu, kayaknya sadar. Jangan gitu Saya lah Mas. lihat ya. Jangan gitu dong Mas. Tapi walaupun bagaimana ini dia ingin berusaha untuk menjadi orang bener ya. Tapi kapan benernya? Balik ke rem. Jangan sampai lu jangan ketinggalan sama yang lain. Yang lain-lain tuh udah susah juga nih. Pemirsa, saya punya beberapa bocoran fakta-fakta unik tentang Ustadz Payake. Ada fakta unik apa? Kita lihat cuplikannya berikut. Ayo. Tahu nggak sih kalau Payake kecil pernah berjualan donat selama di Wamena untuk membantu orang tuanya? Donat, 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 donat. Bang, donatnya bang. Apa nih? Donat buat dijual. Buat apa? Buat bantuin orang tua. Oh, bantu orang tua. Yaudah. Kan gua orang tua nih. Nanti lu udah bantuin gua. Makasih ya. Dah. Ya, donatnya diambil.
kedua, Ustadz Payage sering makan daun demi berdakwah ke pedalaman Papua. Perut lapar. Makan lagi. Daun lagi yang ada, daun lagi nggak ada. Nggak apa-apa, yang penting sama kayak ayam. Ayam goreng. Gimana? Jamaah udah nungguin. Saatnya ceramah. Sedekah. Kita itu harus sering-sering bersedekah, beramal, berinfak, memberi, membantu orang yang miskin. Fakta ketiga, Ustadz Payage hobi berdakwah bahkan sampai pedalaman yang paling dalam. Saking pedalamannya, beliau menggunakan bahasa isyarat seadanya agar pesannya sampai. Bahkan, Ustadz Payage pernah juga loh ditolak penduduk pedalaman saat akan berdakwah. Bubar. Yang dengerin ceramah saya siapa ini? Luar biasa. Sekarang kita tanya sama pelakunya. Ya. Ustaz, itu Jadi bener cuplikan cuma itu bener pakai daun pintu segala. Ini terlalu dramatisir ini. Gimana ceritanya? Tapi pada Ya, ceritanya ini memang. Yang pertama yang donat itu. Iya, memang donat itu pernah saya jualan. Karena memang kita ingin sekolah, kita ingin hidup. Jadi memang kita bekerja keras. Ya. Makanya saya yakin betul kalau kita bekerja keras, berdoa, maka insya Allah akan sampai apa yang kita cita-citakan itu. Jadi kalau yang tadi kalau makan daun, ya, yang makan daun. Jadi Katanya sama batangnya juga, Ustadz. jadi Nanya, Mas. jadi memang masalah makanan ini kan kita kadang menempuh perjalanan dakwah yang sangat jauh sekali. Itu bukan hanya di kota, di kampung-kampung, tapi pelosok daerah. Kalau sudah habis makanan, persediaan yang sudah habis, maka kita makan apa yang ada aja di perjalanan selama jalan itu yang bisa kita Dimakan. konsumsikan. Daun gitu. apa, Ustadz, biasanya? yang jati ya dimakan? itu tadi. Tadi kan gede banget. Bukan, daun-daun yang biasa Ustadz. Yang muda-muda itu. Iya, biasanya. Daun muda dan muda itu ya. Maksudnya yang pucuknya. Katanya Ustadz makannya daun singkong sama sambal hijau, itu mah Padang, Ustadz. Iya, ya, artinya ada memang juga daerah-daerah pedalaman terutama di Papua itu memang ada daun yang bisa dimakan. dikonsumsi, dimakan, dan itu tidak membahayakan untuk tubuh gitu. Jadi untuk bertahan, untuk bagaimana kita menempuh perjalanan dan untuk melakukan dakwah. Kontradiktif sekali ya Mas. Makanya Mas Tukul, memang kita mencontoh Rasulullah itu tidak hanya dari sisi yang enak saja, tapi memang sebagai dai, sebagai penceramah itu harus dicontoh dari hal-hal yang tidak enak pun harus dicontoh sebagai pendakwah. Itu yang perlu dilakukan. Luar biasa. Itu benar. Kalau ini ada 3 prinsip. Apa, Mas? Keburu-buru, pengen enak terus seenaknya sendiri. Harus proses yang tidak enak itu tetap harus dijalani dengan tulus ikhlas. Itu akan datang yang tadinya nggak enak akan jadi enak. Kalau pengennya enak melulu, lah orang yang diikuti terus gimana? Balik ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya juga masih seorang ustadz, namun berbeda dengan Ustadz Payage. Ustadz yang satu ini dia punya background yang bertolak belakang dengan profesinya sebagai ustadz, yaitu sebagai debt collector. Wow.
Pantesan gue lihat memang ada kayak gitu sih. Waktu gue kenal pertama kali, dia jago bela diri loh ini loh. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Gue pernah lihat dia pernah nendang, itu bisa meleset dengan sendirinya. Itu nggak kena tapi dong. postur tubuhnya memang luar biasa. Jago silat ya. Silat lidahnya. Kita sambut Ustadz Danu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Barakallah, subhanallah. Paling demen itu kamu nggak serang. Lu jangan sembarangan pegang-pegang ini. Kembali ke Ustadz emang bener kalau nendang meleset Ustadz? Iya kalau nendang Mas Tukul meleset. Ya enggak masalah waktu latihan. Tapi setelah ini lu jago Mas. kalau sudah udah pakai pakaian yang gua demen. Gua tahu sendiri gua. Lihat bisa muter sampai satu. Kalau taekwondo itu udah kunci 7 lah. Kunci itu kunci Inggris. Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Danu, senang bisa ketemu lagi. Gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Subhanallah. Terima kasih oleh-olehnya Ustadz. Oh iya. Ya Ustadz, salam buat istri tercinta. Makasih kuenya Ustadz. Iya, luar biasa. Sus, dapat oleh-oleh Sus dari Ustadz Danu Sus. Alhamdulillah. Namanya suami yang PSSI, Persatuan Suami Sayang Istri harus. Emang ada apa? Kok kayaknya kamu nggak tulus kalau aku sayang sama istri saya. Itu Ustadz Danu. Iya. Banyak yang nggak tahu kalau Ustadz Danu ini adalah seorang insinyur. Dia terus kok bisa jadi seperti sekarang nih Ustadz Danu? Monggo. Iya. Iya dulu waktu SMA kuliah itu kan daripada nganggur saya kan bantu-bantu Ustadz senior untuk apa namanya ya ngisi ngaji di ibu-ibu atau baca Quran seperti itu. Jadi daripada nganggur waktu itu karena memang waktu jeda waktu kan banyak jadi salah satunya itu. Jadi memang sudah tertarik dengan kalau saya bukan dakwah ya sudah tertarik dengan Islam istilahnya. Saya waktu itu tidak menceritakan bahwa itu dakwah enggak. Saya hanya tertarik hanya ini ilmu yang dari saya yang dulu saya pernah belajar dari guru saya. Hanya gitu aja Mas Sukul. Humble ya beliau ya. Down to earth, tapi kualitasnya subhanallah. Sama dengan Ustadz Payage. Ustadz Payage memang. Suka aku kalau syuting sama beliau saya diarahkan yang bener-bener. Alhamdulillah saya ngikuti terus. Alhamdulillah. Iya. Lo memang ngikuti. Iya. Mang lu doraka terus. Balik kalah. Kaburnya dulu. Ustadz Danu ini. Bisa kabarnya kok bisa kaburnya gitu. Tulisannya. Oh, Tulisannya. Sempat mengalami gangguan gaib. Sehingga Ustadz memutuskan untuk jualan bawang putih dengan tujuan menghilangkan gangguan gaib tersebut. Karena makhluk gaib takut dengan bawang putih. Ini bikin film Dracula. Enggak Ustadz, macem-macem. Lucu tuh Ustadz. Iya. Malah nyambel nanti genderuwonya. Dulu ceritanya waktu saya kuliah itu kan ada beberapa hal yang saya tidak punya pegangan materi lah istilahnya Mas Tukul. Jadi saya untuk makan susah, bayar kos itu susah. Kelihatan. Jangan gitu dong Mas.
Meledek ya Ustaz. Ini kan cerita masa lalu. Masa lalu tuh untuk spion aja, jangan mau balik lagi. Nah, terus saya mencoba untuk jualan lukisan di Jogja itu jualan lukisan ya pakai kalau orang Jawa bilang pikulan itu Mengharukan sekali. mengharukan kok ketawa gitu. Terus ya kalau jualan lukisan itu kan nggak bisa laku sehari, seminggu, sebulan kan belum tentu laku, ya itu susah. Kemudian akhirnya kenal dengan seseorang untuk kulaan bawang putih itu. Jadi dari suatu kota yang kemudian saya nyebarnya ke pasar-pasar tradisional. Itu memang berjalan seperti itu. Di luar itu kemudian ada lagi tambahan jual kain tapis dari Palembang seperti itu. Kemudian jual mutiara dari Lombok. Jadi apa yang bisa saya kerjakan seperti itu. Karena memang pada waktu itu saya lapar Mas Tukul. Jujur aja saya nggak punya uang. Kelihatan. Itu kan dulu. Ini menceritakan tentang dulu kan. Sekarang ya enggak. Jadi kamu. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi apa namanya? Ini bukan karena diganggu makhluk halus ya Ustaz. Kayaknya yang nulis ini. Tapi bener itu, masa malu aku takut sama bawang putih itu bener. Enggak lah. Enggak, tapi itu memang bercandaannya bagus sekali. Jadi mengingatkan saya zaman dulu aja. Ya dari sana akhirnya karena itu juga saya masih nyambi ya. Jadi kuliah itu malah jarang kuliah. Jadi kalau ujian itu saya hanya cuma pinjem fotokopinya teman-teman. Belajarnya itu sehari semalam itu kadang nggak tidur, 2 hari nggak tidur seperti itu. Karena saya kan nggak ikut kuliah. Jadi saya hanya fotokopi belajar sendiri di rumah. Jadi lulus ya. Tapi IP-nya ya indeks prestasinya 3,8. Wow. Dan itu dibagi 38 orang. Subhanallah. Terus dikumpulin kembali. Terus tadi 3,8 subhanallah. Tapi alhamdulillah yang penting sekarang bukan awalannya, endingnya. Sesuatu itu bukan awalannya. Awal tadinya enak tapi nggak enak. Awal tadinya baik tapi nggak baik. Mending tidak baik terus jadi baik. Endingnya. Wal awalu wal akhiru. Jadi awalnya enak ya harus belakangnya enak. Jangan kalau bisa enak terus nggak enak. Kalau kamu tuh enaknya kapan? Sarimin. Malah tidur Sarimin itu. Kembali ke pemirsa. Sama seperti Ustadz Payagin, saya punya bocoran mengenai fakta Ustadz Danu. Bener gak sih Ustadz Danu pernah jadi debt collector? Kita lihat cuplikannya setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Tetap di